Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Casticus pasti seru. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Hendro. Mas atau apa ya Bang? Mas boleh, Mas boleh, boleh. Om boleh. Apa aja, ya, apa Hendro aja lah, Hendro. Bro aja lah, bro. Bro. Jadi apa Hendro ini punya bisnis towing kendaraan, tapi khusus motor yang cc-nya besar ya. Sebenarnya sih nggak cuma cc besar ya, Ya. semua cc pastinya. Ya, oke. Tapi kebanyakan yang pakai kan akhirnya pemilik cc besar sama yang memang fanatik. Fanatik dengan motor Ya, tertentu lah ya. Iya. Kan kalau motor bebek biasa, Ada. Matic itu ada juga. Ada juga. Ada. Oh, gue pikir khusus ini enggak ya? Jadi sejak tahu towing, baru kelihatan tuh ada yang fanatik Satria. Nah, Zaman 2 tak dulu Iya. gitu kan. Terus itu barang koleksi tapi kan jatuhnya oh itu. iya, Jadi koleksi. yang bannya ini nih bermasalah, pentilnya kayak bermasalah, minta towing. Bukan dibawa ke tempat, minta Itu towing. tambal ban gitu kayaknya. Enggak ya? Berarti emang Satria. apa namanya? Akhirnya menemukan apa namanya banyak hal yang Iya, itu unik ya kita Iya, omong unik gitu. Enggak nyangka lah ya. Itu Satria ya. Iya. Sempat pernah kejadian masih kelasnya Vario lah. Iya. Oh, tapi klasik. Dibikin rapi Oh, gitu kan. udah dimodif lah ya. Masih ada. Oke. Sebelum kita lanjut kita bisnis towingnya, ini pasti ada hal yang menarik nih. Kenapa Mas Hendro nih, Bro Hendro ini mengambil sebuah keputusan bahwa bisnis yang menarik ini adalah towing? Ataukah memang kehidupannya cukup dengan kendaraan atau gimana awalnya? Yang pasti kan banyak yang kasih masukan kalau kita mau usaha, sebisa mungkin usaha atau pekerjaannya kita tuh nggak jauh dari apa yang kita suka. Oke. Hobi ya. Hobi. Jadi karena kemampuan pegang mesin nggak punya, Ya kan? Bukan insinyur mesin. bukan sastra mesin. Terus kemampuan untuk jadi pembalap juga nggak punya, Ya. kan? Tapi hobi. Karena doyan motoran. Doyan motoran. Jadi akhirnya ya mesti mainnya di tempat yang nggak jauh dari Sekitaran motoran. itu. Pikirannya itu satu. Dua, mumpung usianya masih banyak tenaganya, gitu kan? Terus teman-teman motorannya masih banyak, jaringan teman-teman motornya masih banyak. Dan kebetulan pada saat punya ini kan keinginan punya usaha towing udah lama. Tiba-tiba di titik ketika harus memutuskan, kok ya ada orang yang dengan sukarela, gue mau jual mobil towing gue nih nggak pernah dipakai. Oh, itu ya. Itu. Ya. 1 tahun. Jadi memang kayak dibuka jalan gitu. Gitu. Jadi 1 tahun dia beli, dia berharap aktif karena dia juga punya brand. Ternyata nggak kepegang. Gitu. Nggak kepegang. Dilihat kilometernya masih bagus, masih muda banget. Ya. Berani ambil. Mobil towing itu. Ambil towing. Masih bagus, masih kres, masih yang kayak mobil nggak pernah dipakai. Oke. Tapi gini, bro. Mas Hendro ini berani memulai bisnis towing ini. Ya. Emang kerjaannya dulu memang berdekatan dengan otomotif atau enggak sama sekali? Atau emang karena hobi tadi yang dibilang? Nggak ada urusan sama otomotif sama sekali. Pekerjaan yang dulu? Nggak ada. Kerja di bidang properti malah ya. Properti? Malah di bidang properti. Cukup lama. Terus pekerjaan waktu pada saat sebelum di properti ini juga malah di otomotif, sempat di ini F&B. Oke. F&B ya, lebih ke makan. Jadi nggak ada urusan sama sekali. Sama sekali. Pure karena memang suka motoran. Dan ini menarik juga ini. Ini apa namanya? Kan ini udah jadi karyawan lah, Ya. Dan udah puluhan tahun bahkan. Sudah 15 tahun. 15 tahun. Berarti udah karyawan tetap. Ya nggak bisa, bahasanya kan begitu. Kalau orang kontrak kan pengen diangkat kan. Gitu. Tapi sama Hendro, Bro Hendro, ditinggalin. Akhirnya memutuskan towing. Itu kenapa? Ada hal apa? Atau kan memang nggak menggiurkan lagi itu atau memang udah mendingan gue jadi bos lah. Ini ya. Banyak masukan tentang yang menyarankan untuk kalau bisa kita punya usaha sampingan. Oke. Itu dulu ya? Iya. Itu dulu. Punya usaha sampingan karena
eh, bekerja sama orang itu pasti ada limit, ada pensiunnya, ada pensiunnya. Dan kalau kita baru memulai pada saat di usia pensiun itu usaha sampingan itu namanya bukan usaha sampingan, usaha lanjutan. Atau ngabisin di pensiun. Jadi ngerasanya ya, kita mesti punya. Nah, memang patokannya memang dilihat dari waktu itu ya tadi orang tua usia ketika meninggal wafat umur yang sudah cukup itu 72, terus kalau kita pensiun 55, dari 55 ke 72, kalau kita pensiun kita mau ngapain? Ya, kalau nggak ada kegiatannya ya. Kemarin kita waktu COVID 3 bulan nggak ngapa-ngapain udah bingung. Ya. Terus belum lagi ya pasti ada faktor ekonomi ya di situ. Iya. Ya kita mau ngapain tuh nantinya? Nah, semuanya mesti dipersiapkan dari sekarang. Hitungannya itu. Hitungan awalnya itu. Ya. Hitungan awalnya itu. Terus ditambah lagi baru lanjutannya adalah nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Usia 55 kita masih punya jaringan teman-teman motor ini nggak? Oh ya, karena hobi tadi ya. Jadi kita berhubungan dengan hobi motor tadi. Ya. Sebenarnya gue juga doyan foto-foto. Oh gitu, fotografi ya. Doyan. Ya. Bikin yuk kita bikin apa namanya usaha fotografi yang meriah gitu kan. Ya ternyata kita mati sama brand besar yang memang kalau memang mau bermain di situ ya nggak mungkin lah kita ambil pasar itu kalau kita tungguin di situ kayaknya nggak mungkin gitu. Walaupun kita bawa senior nih ada yang udah cukup lama mainnya tapi ya ternyata nggak itu juga nggak jalan ya. Tapi kan gini, tadi kan Bro Hendro ngomong bahwa kita harus punya usaha sampingan. Tapi di mana titik sekarang? Bro Hendro tuh ini udah bukan sampingan nih. Ini kan udah jadi utama nih, udah utama dah. Memutuskan untuk berhenti bekerja yang udah pada posisi nyaman, terus mengambil yang ini yang dianggap sampingan ini kan akhirnya menjadi utama kan sekarang. Apa yang membuat yakin? Ini kan harus pelajaran nih karena aku juga ada teman yang begitu juga. Ya kita semua tahu lah ya dunia kerja tuh nggak semuanya indah ya. Walaupun duitnya indah, tapi hati nggak indah. Hatinya nggak indah. Ya iya kan, nggak semuanya. Dunia kerja yang worth it dari usaha sama dapatnya sejalan tuh kayaknya nggak banyak gitu ya. Ya kalau misalkan kita ngerasanya 15 tahun loh. Iya. 15 tahun. Kayaknya mesti ada titik di mana yuk kayaknya mesti bangkit nih. Ya. Karena memang rasanya ini masalah finansial atau emang masalah hati ini yang hati gitu ya, maksudnya aku nggak karena ada juga gue punya saudara begitu, dia tinggalkan pekerjaan itu akhirnya menjadi swasta karena alasannya memang udah pada posisi yang bagus. Tapi menurut dia adalah ya duit penting, tapi kenyamanan juga penting. Oh iya dong, itu. Itu ataukah sama seperti itu? Gue sempat punya atasan ya. Punya atasan yang super keras banget. Tapi kerasnya dia jelas nih arahnya mau kemana gitu. Itu gue ketemu pas dia mimpin di tahun 2016-2017. Lo belum bergerak naik lagi dok? Dia udah perjalanan kayak gitu kan. Udahlah Pak, saya nggak ngarep. Yang penting baik-baik aja. Orang di belakang saya, anak istri saya baik-baik aja di belakang. Saya nggak terlalu pusing ke situ. Gitu. Bahasa yang keluar dari dia tuh masuknya bercanda, tapi kena ya. Tapi bikin kaget, tai kucing londrok. Gitu. Jadi dia nggak percaya bahwa gue udah senerima itu dengan kondisi itu. Gitu. Tapi ternyata pada saat dia pun mau memperjuangkan, tapi dia dapat kondisi dia mesti pindah. Dan gue nggak lanjut untuk dipromot gitu.
gue lanjutin. Ya. Cuma gue bilang ini bukan zona aman dan ini juga bukan zona nyaman. Iya, oke. Mau ngapain? Gitu. Bagus kalau gelisah. Tapi kebanyakan orang nih, orang nih. Tunggu aja sampai selesai. Iya, zona nyaman. Ya. Nganggep bahwa umur tadi ntar lagi gue pensiun, ntar gue begini, dan berpikirnya yang mengganggu, termasuk gue juga orangnya gelisah. Ataukah angka pensiun tadi itu yakin bisa kita gunakan? Yang lo ngomong tadi, iya kan? Yakin nggak? Iya. Bukan merintis yang lo bilang tadi tuh. Ketika lo megang sekian uang pensiun dan baru mulai berbisnis, menurut gue jadi telat. Dan gue banyak dengar juga masih di situ apa enggak? Iya. Karena ya tadi yang lo bilang, fisik, kekuatan, pertemanan juga jaringan tadi. Oke. Sama kesempatan ya. Kesempatan itu nomor satu kan. Ya, tadi kalau misalkan kita di zona nyaman tapi nggak aman, itu mungkin masih dilanjutin. Iya. Kita di zona aman tapi nggak nyaman, itu pun orang pasti masih mau lanjutin. Loh, kalau sekarang kita nggak yakin kita nyaman dan nggak aman, mau ngapain? Itu akhirnya kita hitung diri kita. Tiap kita melangkah keluar rumah ke kantor lah kita ngomongnya. Kalau pada posisi tidak ini juga berangkat untuk pulang. Iya. Bukan berangkat untuk kerja. Berangkat untuk cuma menyelesaikan kewajiban absen aja. Pulang. Berangkat untuk pulang. Menurut gue gitu ya. Iya. Ya, jadi ngelantur nih. Dunia kerja tuh dunia di mana kita tuh sebenarnya bisa membawa diri atau enggak sih? Iya, betul. Tapi kan sekali lagi membawa diri, kita tuh membawa diri sampai kecebur atau enggak sih? Iya. Itu menurut gue itu. Iya. Nah, kebetulan gue adalah tipikal orang yang belum kecebur bener. masih bisa loncat ya. Dengan keputusan yang mungkin menurut gue gitu ya. Iya, mungkin dengan keputusan itu nggak semua orang sepakat awalnya, Mas. Mungkin orang terdekat juga paling pasti berat. Oh iya. Karena kebetulan kakak dan lingkungan tuh adalah orang-orang yang mungkin sudah mapan secara finansial. Kaget lah melihat keputusan ini, kaget. Dan melihat kita juga dianggapnya nyaman kan gitu secara finansial cukup lah ya. Gitu. Dan jadi ada, loh serius nih. Gitu. Nah, ya sekali lagi, you never know until you try. Kalau nggak pernah dicoba kita nggak tahu sama sekali. Akhirnya memutuskan towing tadi. Itu apa yang paling berat? Ini tadi kan udah sempat cerita bahwa ada yang jual mobil, terus kan nggak semudah kayak kita bisa keliling terus menawarkan jasa begitu kan? Apa yang dilakukan? Cara marketingnya gimana? Jadi gini, di satu kesempatan ketika rencana untuk bikin usaha towing itu mau diambil, di komunitas tuh ada bengkel yang sebenarnya di Jakarta sudah cukup dikenal ya, apalagi untuk komunitasnya kita nih. Ada di Cinere, Itu akhirnya orang-orang yang percaya motornya akan aman untuk diperbaiki atau dihidupi atau dirapikan di situ, orang datang ke situ. Cukup dekat. Namanya Om Weli. Dia cuma bilang gini, udah waktunya Om. Karena dia juga pejuang. Udah waktunya Om. Masa sih gue nggak bantu teman gue sendiri? Dimulai dari situ. Memang akhirnya bukan yang akhirnya 100% semua yang dia omongin akhirnya terjadi. Gitu. Misalkan, ya masa saya seminggu nggak ada buat lu gitu. Ternyata kan nggak setiap minggu ada. Iya, ada jeda dong. Ada jeda dong. Tapi itu yang membuat gue tuh yang jalan. Dan dia ternyata trust gitu. Selain memang ada hard selling yang mesti gue lakuin di luar. Gue tetap ngelakuin hard selling dong. Promote, terus flyering, datang ke komunitas. Komunitas gitu. Yang akhirnya ada yang nyoba, nggak kenal, nyoba gitu. Jadi percaya, lanjut, malah jadi melebar kemana-mana itu ada. Berkembangnya begitu lah. Iya. Dari intinya adalah ya tadi itu
cukup dekat dengan komunitas tadi Ya, kan itu ya. keuntungan ya kan. Ya, itu. Akhirnya juga tahu bengkel-bengkel mana rekomendasi pasti tahu dah akhirnya jadi. So far iya ya. Ya. Memang belum banyak bengkel besar ya. Ya. Belum banyak bengkel besar, tapi saat ini ada 4-5 bengkel yang sudah orang fanatik sama bengkel tersebut. Ya. Akhirnya bisa kenalan, bisa jadi rekanan, Ya. walaupun tidak tertulis. Iya, akhirnya begitu Ya, bisa. walaupun tidak tertulis. Ketika orang minta jasa ke Bro Iya. Hendro, terus malah bisa memberikan rekomendasi apa namanya bengkel-bengkel itu. Bro, tolong dong Bro, ini Bro. Enaknya di mana bengkel Iya, mana iya, ya itu iya, bisa kasih rekomendasi ya. Iya. Nih kayak gini. Ada bengkel motor besar, ada bengkel motor 2 tak yang lumayan dikenal di Jakarta gitu. Ada tadi yang Cinere ataupun yang modifikasi. Jadi akhirnya ketika kita mencoba terus kita menjalankan dengan komitmen yang baik gitu, akhirnya melebar sendiri kan akhirnya. Ya. Melebarnya itu tadi kan punya rekanan bengkel. Kita mulai dari fun. Ini fun banget. Buat gue ini fun. Bahkan ketika orang bilang capek banget, ini fun. Fun banget. Pulang sampai rumah jam 1, jam 2 malam. Ini fun. Totally fun. Terus gue bumbui towing ini dengan perubahan visual dari orang yang taunya towing tuh tampilannya begini nih. Gue bumbuin dengan yang kalau lu towing sama gue, lu akan dapati penanganan seperti ini. Walaupun memang mungkin makin kesini makin banyak teknologi towing yang wah. Yang decknya turun, pakai turun hidrolik, dulu baru gitu, narik. Itu hidrolik yang mahal-mahal itu lah ya. Itu gimana ya? Saat ini kan memang teknologi yang gue tambahin di mobil towing hanya winch, mesin penarik seling baja yang ngebantu motor besar kalau mogok naik ke atas. Hanya itu. Tapi ternyata ada yang sampai berkomen, sedetail ini ya persiapannya. Kan gue siapin dengan sarung tangan kerjanya, gue siapin dengan cone-nya pada saat gue masih masih di pinggir jalan lah misalnya ya, masih di pinggir jalan raya. Gue pakai sepatu yang proper, gue pakai rompi kalau memang malam yang proper gitu. Mereka kaget ya dan apresiasi itu gitu. Akhirnya ya ini yang mau gue jual ini aja. Ini asal itu gini, towing itu bukan sekedar menaikkan kendaraan selesai. Itu. Gua antar ke mana tujuannya? Kayak nganterin paket, kayak apa-apa kayak nganter paket. Bukan driver yang tolong dong angkatin motor di situ. Akhirnya drivernya seenaknya dengan cuma pakai sandal jepit atau apa. Enggak. Gue mau bikin mereka tuh percaya bahwa motor lo akan baik-baik aja sama gue. Karena gue akan sebegininya sama motor. Jadi akhirnya itu repeat lagi. Sampai akhirnya berkali-kali mereka order. Mau jual pun akhirnya minta tolong. Tolong bawa. Akhirnya bisnis tadi. Akhirnya nambah ya. Dari berpikir cuma sekedar towing, tadi bisa merekomendasikan bengkel. Terus bisa juga akhirnya mulai menjadi jasa jual beli. Benar ya? Benar. Menarik juga ya. Akhirnya melebar. Masuk titik itu sih. Nah, towing ini udah berapa tahun? Baru masuk 3 ya? Masuk 3. Ya itu 2023 ya. 2023. Ya 2 tahun jalan. November 2023. Berarti ini baru mau masuk tahun kedua sih. Tahun kedua. Ini baru mau masuk tahun kedua. Apa pengalaman di tahun pertama? Ataukah sudah tercapai? Ataukah kalau dari rencana awal pendapatan masih belum. Target bisa ada punya target. Halus banget gue. Iya, kalau dari rencana omset belum. Belum sampai ke titik 50% ya. Tapi sebenarnya yang gue butuhin dari tahun pertama adalah branding. Ya dong. Kalau punya target lah ya. Mikirnya branding dulu kan, branding aja. Sebenarnya sayangnya ya, towing di luar sana kalau ngomongin omset angkanya tuh abstrak.
Oh, nggak kayak kita marketin barang nggak ada patokan. sekilo sekian gitu. Nggak ada ya. Angkanya abstrak. Apalagi kalau sudah ketemunya sama yang nggak peduli sama angkanya. Iya, iya. Mungkin itu jadi makin abstrak. Iya. Nah, di towing ini gue berusaha untuk akhirnya punya patokan angka. Per kilometer? Enggak. Oh, ini benar-benar yang kalau main kilometer udah dari kemarin udah nambah unit. Kayak bukan harga. Nggak bisa di. Gue nggak sampai ke situ. Karena atau towing yang lain juga begitu. Nggak ada angka yang lo bilang abstrak tadi itu. Abstrak. Memang abstrak. Waktu awal takut salah ya. Tapi akhirnya kan komunikasi sama si bengkel yang memberikan semangat tadi, si Om Meli. Kisaran berapa ya Om? Sekarang ini gue kalau towing angkanya dapat angka kisaran sekian sampai sekian. Yang mesti lo bawa pulang, pokoknya kalau memang ternyata walaupun cuma 5 km tuh towing, pokoknya lo mesti terima uang sekian. Nah ini kan berarti belum bisa ngomongin tentang cost ininya, operasional cost-nya kan. Iya. Belum bensinnya, belum tenaga gue, belum tolnya, belum macam-macam gitu kan. Belum oli kalau kita mau detail ya. Kalau kita mau detail kan begitu ya dong. Cuma ya ini dunia usaha yang sebenarnya nggak bisa lo semata-mata langsung belum apa-apa udah ngomong untung gitu. Iya. Ya sekali lagi ternyata punya usaha atau merintis usaha itu kan nggak semata-mata cuma bicara untung. Iya betul. Tapi perintis nama, perintis trust, perintis namanya apa? Branding? Jakarta 1123. 11 Jakarta 1123 berarti ya. Sama dia. Jakarta IG-nya ada IG. Ada IG. Ada. Motor towing Jakarta 1123. Motor towing. Ya. Jadi ini khusus motor dulu ya. Motor dulu. Karena sekarang udah. Tapi bukan berarti akhirnya nggak banyak yang minta untuk towing mobil ya, karena memang namanya udah mulai keluar kan. Iya. Akhirnya menambah kanan lagi dong. Ya, sebenarnya untuk towing. Jatuhnya lingkungan towing ini kan ternyata lingkungan yang nantinya ketemu sama itu lagi. Dia lagi. Kalau sudah masuk ya. Masuk ya. Ya akhirnya ketika tahu. Saling tolong menolong juga lah akhirnya. Tuh. Ketika armada gua habis bisa gua minta tolong lo, sebaliknya juga begitu. Memang banyak yang akhirnya bertahan untuk tidak minta tolong. Iya. Karena jatuhnya trust ya. Iya. Konsumen yang kita punya kan akhirnya ya ada itu kan gitu ya. Tapi kalau sudah darurat mau nggak mau ya. Kayak kemarin tiba-tiba Om tolong Om mobil mati di tol kilometer sekian enggak. Wah. Towing mobil nih? Iya towing mobil. Ya, akhirnya gue mesti alihin ke teman-teman yang memang punya towing besar gitu kan. Ya itu. Berarti apa namanya? Sekarang udah berapa armada? Total 3 ya. Tiga. Ada. Itu. Ya, teman komunitas pengen juga ikut. Akhirnya ada. Ya udah. Enaknya jaringan ada, jadi cepat geraknya. Gitu. Apa namanya tadi? Ini baru tahun kedua. Permasalahan pertama tadi yang bahwa ya masih belum 50% lah kasarnya gitu ya masih. Ini memasuki tahun kedua. Tahun pertama berarti November kemarin ya. November, Desember ya. Melihat perkembangan sekarang gimana? Kan dia tahun kedua 4 bulan aja, 3 bulan. Optimis ya. Harus selalu optimis. Tetap optimis. Apalagi dimulainya di awal tahun tuh dengan sangat cantik ya kemarin. Wah, jadi makin yang. Walaupun begitu ya tantangan tapi itu udah untuk pemula tahun awal udah lumayan baik. Luar biasa. Oh, ada dong yang cerita bahwa wah waktu mulai dalam 1 bulan gue bisa dapat sampai 60 motor loh. Iya. Bengong ya. 60 motor 1 bulan. Ini angka yang fantastis gitu. Kalau untuk pemula yang 1 unit gitu ya. Jadi dong dorongan buat kita harus bisa. Iya. Harus bisa. Karena bahkan kan yang mobil yang lo beli towing pertama itu orang yang mengalami kerugian bisnis itu kan. Sebetulnya kan ada ketakutan. Bukan kerugian atau mungkin kebanyakan kebanyakan. Dalam artian gini, ketika orang menjual itu kan berarti Om Ade sorry banget Om Ade. Bukan rugi, mungkin
Ya karena kan mobilnya bukan mobil lama juga kan, maksudnya kilometer makanya mobil baru, mobil tahun 2022 kalau nggak salah, dan Nah, gua beli tahun 2023. ini menarik sebetulnya, menarik. Di pemikiran Bro Hendro ini awalnya menghitungnya bagaimana jumlah itu, bahwa yakin bahwa orang butuh towing roda 2 gitu. Ini maaf banget buat teman-teman motoran yang lain, khususnya di wilayah Bintaro dan seputarnya ya, karena kan memang base-nya di Bintaro ya. Menghitungnya adalah saat ini peminat motor besar lagi besar-besarnya nih, lagi menggila. Karena emang mereka sayang lah sama kendaraan, intinya kan begitu ya. Nah, jumlah atau perkembangan pemilik dari kendaraan motor besar di 2-3 tahun belakangan ini kan meledak ya. Mulai banyak yang gila San Mori. Ya. Mulai banyak yang gila trip jauh, ride camp, ya kan? Ngelihatnya adalah, oh ya, mereka pasti butuh armada yang bisa membantu mereka pada saat tidak sempat main ke bengkel, nggak sempat untuk full trip pada saat lagi touring. Itu yang gue lihat. Selain memang akhirnya bekerja sama dengan bengkel-bengkel yang cukup favorit adalah pilihan. Pilihan untuk supaya kita bisa tetap bertahan di towing. Berarti memang mau lihat pasarnya begitulah ya. Dan kedepannya menurut Bro Hendro emang semakin terbuka lebar. Harusnya iya. Lihat aja sekarang motor polisi angka miliaran udah dipakai buat jalan-jalan. Itu polisinya, berarti kan polisinya ngejar motor yang sama gitu. Polisi mesti punya kemampuan dengan pengguna. Makin banyak. Apalagi jenis motor udah makin banyak. Pameran mobil kemarin itu kan kendaraan itu. BMW mahal itu deh, BMW motor GS besar itu. Dulu pemiliknya cuma bisa dihitung pakai jari mungkin. Sekarang udah perdagangan bebas begini kan masuk dari keren banget kan. Merek juga udah banyak banget ya. Merek dari Cina tuh yang lihat mah ada yang 600 cc, ada yang akhirnya berusaha untuk masuk ke kelas apa namanya? Jelajah. Siapa? Iya, CF Moto yang itulah. Motor itulah ada mereknya gue susah gue nyebutin ya. Macam-macam kan itu. Enak kan dia disebutin. Kita belum cobain. Oke. Oh, gue udah. Enak juga. Enak juga. Jadi ternyata nggak dikuasain oleh Jepang doang ya sekarang, Cina. Apa namanya Eropa. Satu keuntungan usaha towing. Apa nih? Nyobain semua motor walaupun cuma naikin doang. Drop panasin dulu ya. Oke. Panasin dulu, naikin. Oke. Berarti alhamdulillah udah berjalan lah. Dan kalau menurut gue tuh bahasa gue berkembang lah. Kan tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekedar towing doang, ternyata kan banyak hal yang tadi akhirnya jual beli kan. Jadi mata elangnya kan lihat di sini barang ada bagus kan. Iya kan? Benar kan? Jadi Om, ada pengalaman itu. Ada satu pelanggan tetap lah ya. Koleksi motornya tuh lebih dari jari kita. Saking banyaknya sampai bingung mana yang belum dipanasin. Pindahin dari rumah yang itu ke sini, dari sini mau buat touring ke sana, terus habis touring terus pindahin ke rumah yang sebelah sana. Ada motor yang benar-benar mungkin kalau kita yang ngadepin sama beliau diem aja di situ. Nah itu sayang kan Om. Akhirnya mulai ditanya gitu. Ada yang mau ya? Gitu-gitu loh. Ya, itu akhirnya tahu koleksi orang, akhirnya ketika orang nyari, ini ada yang punya nih, tapi gue tanya dulu ya, mau jual nggak nih? Jadi kan berkembang gitu. Dipakai. Iya, dipakai.
Ya, Pak, kalau udah urusan hobi susah, kita nggak bisa dinilai dengan Iya. uang kan kalau hobi. Tapi itu tadi lu banyak ketemu karakter lah ya, Iya. membeli kendaraan itu Iya. kan. Nah, So far semuanya baik-baik. oh iyalah, karena kan rata-rata duitnya lebih semua, bro. Bagus ini curhatin gue. Ada juga. Wah, tinggalnya di apartemen mahal ya minta. Nah, Punya saham cukup besar gitu di perusahaan besar gitu. Motornya sederhana, motor biasa, tapi di koleksi. nah, Tiba-tiba ada kejadian miss mobil waktu keluar dari apartemennya, motornya tuh kondisi kempes, nggak kena dong apa-apa di atas. iya. Pas balik anginnya udah naik, kena, spionnya kena. Speed berapa sih di dalam Apartemen lah, parkiran lah, iya. 100 enggak, sampai 50 juga nggak mungkin, sampai 40 juga nggak mungkin. Pas dikena situ, stup, pecah, hancur, ngamuk, satpamnya habis, orang yang ngebantuin dia habis-habisan, dia nggak mau bayar gue dong, nggak mau bayar, terus akhirnya dia komplain sama bengkelnya, akhirnya yaudah om, gimana nih, akhirnya gue ganti aja deh, dia mau bayar tapi lo mesti ganti, dia bayar tapi uangnya buat ganti, clear. Nah, itu kalau dibilang semuanya baik enggak, itu ada kejadian gitu. Macem-macem lah ya karakter aja. Tapi resiko dengan apa namanya, ini kan yang di tol ini menurut gue motor khusus lah ya, mau itu motor tahun berapa. Nah, intinya ada orang yang sangat sayang banget dengan kendaraan itu. Berarti kan yang Mas Hendro di sini, kalau motor tua berarti koleksi gitu ya. Koleksi, ya kan. Kalau yang cc besar berarti kan harga. Berarti kan ada resiko itu yang ditanggung. Berarti semua asuransi atau gimana? Om itu om yang belum bisa gue. Karena kalau ada asuransi pasti angka kan naik gitu. Mau nggak mau tuh. Dia siap nggak? Gitu. Iya. Dia siap nggak gitu kan? Paling akhirnya gue lengkapi dengan administrasi ya. Gue lengkapi dengan administrasi bahwa pada saat berangkat kondisi motor seperti ini. Seperti ini difotoin lah ya. Terus kita juga mawas diri dong pada saat dibawa. Kita tahu nih aset yang kita bawa di belakang kayak apa gitu kan. Jadi itu aja yang akhirnya gue jaga. Karena ketika kemarin bicara asuransi, kalau towing ini sudah bentuk company, sudah bentuk besar gitu, dia bisa asuransikan 1 tahun penuh dong full. Iya. Tinggal dia pakai pada saat perjalanan. Sedangkan gue belum merintisnya. Kalau gue bayar 1 tahun penuh ternyata pasar gue belum fit di 1 tahun kan. Gue spending ini masih merintis lah, ini baru mau masuk tahun kedua. Itu gue kondisikan ke mereka. Gue sih nggak tahu om. Apalagi untuk yang perjalanan jauh ya. Kan beberapa kali kan dapat Solo, Jogja, dapat luar kota lah ya. Gitu kan. Itu akhirnya gue kondisinya nggak asuransi ya om ya. Nah, akhirnya paling cuma ya udah hati-hati. Soal kepercayaan aja lah. Kita juga yang hati-hati ya kan. Gitu. Berarti apa namanya, ketika kita ngambil keputusan. Tadi kan dari zona nyaman lah kalau gue ngomong zona nyaman karena bulanan dibayar loh, ya kan. Memutuskan usaha yang kita nggak tahu per bulannya dapetnya berapa. Iya dong. Berani ngambil itu menurut gue luar biasa kan gitu karena ada keyakinan. Nah, sekarang masukin tahun kedua, target ke depannya apa? Tahun kedua, 3 ataukah memang kalau masih begini aja gue akan ganti yang lain ataukah ada plan-plan yang begitu? Kita kan kalau orang mau disuruh perang, mau disuruh tempur, minimal kita bisa ngukur ya. Apa sih yang kita hadapin di depan gitu ya. Kepengennya punya tindakan, punya keputusan, punya rencana itu terukur. Jadi kalau untuk towing ini rencananya adalah ini masuk tahun kedua. Harusnya gue sudah punya tambahan armada nih om. Walaupun cuma 1 unit. Apapun caranya. Entah akhirnya gue kerjasama sama bengkel besar yang akhirnya kontrak 1 tahun full. Tapi jelas lah intinya gitu jelas. Atau apalah gitu. Jadi harapannya tahun kedua tambah unit. Kalau ternyata di tahun kedua ini gagal tambah unit,
tahun ketiga adalah tahun evaluasi Oke. menurut gue ya. Ya. Karena kan usaha nggak bisa dilihat dari tahun pertama sukses atau tidak, Ya. tahun kedua sukses atau tidak gitu, masih belum bisa. Bahkan harusnya kita masih bisa sabar sampai tahun kelima harusnya. Tapi gue nggak mau konyol nih. Ya. Gue nggak mau Oke, konyol. oke, oke. Itu yang mau itu jangan mati konyol ya kan. Ya. Titik ukurnya mesti ada bahwa pokoknya di tahun Oke, ketiga ternyata angkanya tidak bergerak dari yang direncanakan di Oke. tahun pertama itu, kayaknya lebih baik selesai. Nanti kita cari yang lain. Yang lain. Harus berani om. Harus berani. Harus berani. Oke. Berarti kan apa namanya di tahun ketiga itu benar-benar Ini gue keputusan yang gue yang deg-degan ya. Karena menarik karena gini, memang gue juga orang kayak nggak mau juga apa namanya zona nyaman itu emang bikin yang salah satunya pikiran itu. Ya. Ataukah banyak lah teman-teman gue yang sudah pensiun ya, ketika menerima uang pensiun baru mau mulai usaha. Itu kan menurut gue bahaya gitu lah. Ya. Yang paling benar itu ya sampingan, tapi kalau sampingan itu jadi nggak fokus ya, juga bahaya juga. Makanya bro ini kan apa namanya bro ini berani ngambil keputusan ini bukan sampingan, ini utama gue. Om, ada satu cerita yang belum gue buka ya. Okay. Ketika gue pensiun kemarin. Ya, pensiun dini itu. Gue tuh dikejar sama ada perusahaan yang ternyata baru pertama kali mau main pengelolaan gedung. Dia butuh konsultan. Oke. Godaan ya ini. Godaan. Gue udah usaha ini gitu. Yeah. Terus aduh, maaf banget nih gitu. Bu, gitu. Ibu ya waktu itu bos. Saya baru aja beli aset. Beli buat usaha nih. Nilainya nggak kecil buat saya gitu. Tolong deh. Yuk. Gitu. Bapak jadi konsultan aja ngeliding di sana gitu. Pengelolaan gedung pemerintah, gedung yang menurut gue harusnya sih full safety. Dia minta tolong kalau bisa sih setahun, kalau bisa setahun. Tapi apa lihat dulu deh, gue lakuin audit, terus wah nggak mungkin, ini sih gila nih kalau gue lanjutin, gitu ya. Ini bahaya nih kalau gue lanjutin. Menurut gua. Tolong Pak, dari 3 bulan nggak apa-apa deh. Turun dari setahun turun 3 bulan. Wah itu angkanya lumayan. Iya. Wah istri bilang, waduh alhamdulillah banget. 3 bulan. Tapi akhirnya benar kan, pada saat disampingin gitu, kocar-kacir. Nah, oke. Berarti kan intinya gue butuh fokus. Ya kan? Apalagi baru ngerintis ya. Baru ngerintis pasar. Berarti lu udah ketika mulai merintisnya dapat godaan luar biasa ini kan. Jadi ketika lu memulai dapat godaan itu, akhirnya lu menyadarin bahwa ya itu tadi 3 bulan aja lu bisa akan job langsung yang biasanya. Berarti 3 bulan itu dijalanin? Jalanin dong. Oh, jalanin. Dia bilang oke, cuma 3 bulan. Oke. Dan kayaknya ada tanggung jawab, maaf ini so tahu nih. Ada tanggung jawab moral nih kalau sampai gue tidak menyampaikan apa yang gue temuin gitu kan, temuan itu. Karena di audit tadi. Terus ya nggak ada salahnya gitu. Nggak ada salahnya kan. Kirain bisa bareng. Tapi 3 bulan itu dengan angka yang lumayan, lo yakin tetap nggak? Gue tetap fokusin aja walaupun angkanya. Tadi pertimbangan dong, gue udah beli barang. Iya, beli barang. Akhirnya hitungnya begitu. Wasting dong. Iya. Ya sebenarnya kalau misalnya gue bertahan di situ setahun tuh mobil gue jual juga. Iya itu aman, udah masih selesai aman, gitu. Berarti kan maksud gue gini, ketika lo dapat 3 bulan, terus lo jalanin ini yang baru sebentar, itu kan angkanya juga pasti lebih pasti yang 3 bulan kan. Itu kan godaan juga. Tapi kan akhirnya lu fokus pada cita-cita awal. Ya dong. Akhirnya lu tetap ke towing gitu. Akhirnya sampai sekarang. Apa ya? Cita-cita kan manifest ya. Iya. Jadi 2 tahun sebelum memutuskan untuk keluar dan ambil towing ini, sempat ngobrol sama orang tuanya dari temen anak. Ternyata dia punya usaha logistik, tracking. Dia cerita. Tapi beliau melanjutkan.
dari usaha orang tua. Oh, ya. Akhirnya keluar tuh, gue mesti punya usaha towing. Gue punya mimpi punya usaha towing VIP kan, Iya. Yang nanti akhirnya si motor sama si yang punya bisa dalam satu mobil pulang, satu mobil nyaman. Jadi tidak terpisahkan Nggak dengan hobinya. Jadi ada. nih pokoknya. Iya. Wah, touringnya kemana misalnya? Jogja gitu. Capek mau pulang, ya udah, gue ada. Sekalian itu mimpi. Itu mimpi. Daripada nanti yang punya hobi ini was-was motor gue mana kalau belum nyampe. Ada yang kayak gitu kan. Iya. Akhirnya, itu boleh tuh VIP towing itu boleh tuh. Tapi sekali lagi kan main ke situ kan mesti dimulai dari nol dulu, nggak bisa langsung di situ. Itu manifestnya itu. Nah, jadi ketika ada kesempatan, kenapa nggak gue ambil sekarang? Oke. Ini kan kayak ini kan mimpi lu kemarin ini nih. Kenapa nggak lu ambil sih? Gitu. Berarti target tahun ini kalau ketemu lagi harus ada berita lu beli lagi armada. Amin. Amin. Ya Allah. Tahun ketiga lu sudah pasti lebih. Nah sekarang gini, ini terakhir gue. Kalau untuk siapapun ya, pesan pada pendengar kita, penonton kita ini, untuk yang mau usaha apapun, ini kita lo kasih pesan di kalimat bijak lo terhadap orang-orang yang mau mengambil, termasuk gue juga dengerin nih, karena gue juga gelisah. Kira-kira apa? Untuk orang yang mau lepas dari zona, ya terserah lah, zona nyaman, zona apalah, itu ketika orang mau melakukan usaha. Tapi fokus. Ini nggak salah nih mintanya ke gue. Ini nggak apa-apa. Pemula nih gue. Nggak apa-apa. Hasilnya juga belum. Iya nggak masalah. Keberaniannya itu kan. Apa yang membuat lo yakin? Kan manusia selalu punya keinginan dan rencana ya. Ya. Kalau keinginan dan rencana usaha ya, khususnya dalam rencana untuk usaha gitu ya. Satu yang mesti diingat adalah orang punya modal besar belum tentu punya usaha. Betul. Orang punya kemampuan atau skill besar belum tentu punya usaha. Terus orang punya kesempatan besar pun belum tentu punya usaha. Betul. Tapi orang yang berani, pasti punya usaha. Sekecil apapun. Itu sih sebenarnya. Jadi dimulainya dari berani dulu. Berani dulu. Ketika berani, terus punya 3 faktor tadi, insya Allah sukses. Menurut akhir-akhir ini menurut gue. Gue setuju sih, karena gue harus mengumpulkan keberanian itu nggak mudah. Nyari modal mungkin lu bisa minta teman ataupun minjem ke bank lah, kasar-kasarnya kan gitu. Tapi keberanian punya usaha modalnya dari bank. Iya, ya makanya keberanian tadi itu. Tapi ketika sudah berani, ya yakin rezeki udah ada yang ngatur. Kalau kita agak gitu begitu. Itu sih itu masukan dari teman juga ya. Iya. Gue rasa make sense banget. Iya. Yang maksudnya dengan pengalaman lo 2 tahun ini kan, keberanian memang yang utama kan gitu. Bagaimana harus kayak lu lah, macam-macam motor harus lu naikin itu kan deg-degannya kan luar biasa. Oh iya, bener kan? Kalau kalian punya keberanian, yang naikin lu aja. Kasarnya kan begitu. Sedangkan itu tanggung jawab. Ini gue keluar. Pernah dengar ada motor Suzuki Katana 800 cc? Nggak pernah dong. Nggak. Tiba-tiba ada motor itu namanya Suzuki Katana 800 cc. Motor sport yang nggak pernah gue lihat sama sekali. Kalau Hayabusa udah banyak ya. Udah lihat gambarnya gitu. Motornya kenapa? Nggak rusak kan? Nggak. Lo naikin dong ke atas. Ini mau diapain? Dicat. Oh mesin bagus, semuanya bagus. Lo naikin ke atas. Motor sport dengan tampilan seperti itu, orang mimpi juga nggak ada. Yang kalau digas sedikit lompatnya kemana-mana. Itu adalah kesempatan pertama gue. Gue mesti lanjut nih usaha. Gue gak mau tahu nih. Itu titik utama. Itu yang langsung gue bisa bilang ke lo, gue naikin motor yang gak pernah lo lihat. Ya, udah pernah. Semuanya foto dulu. Ya dong. Lihat di Instagram deh. Instagram lo deh. Oke, Bro. Thank you udah mau ngobrol pengalaman lo. Dan memang itu adalah keberanian. Apalagi? Tambah orang di belakang lo. Lo butuh orang di belakang. Oke, keluarga. Siapapun itu.
katanya keberanian ketika lo ngerasa tidak ada yang dorong di belakang juga akhirnya lo berani. Iya, segitu iya. aja. Itu ya. Termasuk salah satunya temen lu tadi yang mendorong awal lu tadi itu. Itu kan orang di belakang lu juga yang meyakinkan bahwa ada, udah masuk setiap minggu. Willy, Willy. Bahwa apa namanya akan ada lah rezeki lu, kasarnya kan begitu. Iya kan, itu ya ada pendorongnya, memberikan semangat. Pasti bisa. Ada orang-orang yang akhirnya lu bisa. Nah, ini satu terakhir, lu meyakinkan istri lu gimana? Ini menarik deh. Ya kan lu yakin istri. Gue nggak mau puitis ya. Gue cuma bisa bilang, ya udah kejadian. Lu cabut gak ngomong? Kalau ngikutin istri pasti dilarang. Tapi ada titik di mana gue mesti meyakinkan dia dengan membeberkan segala rencana. Terus belum pasti itu. Belum pasti. Dan gue mesti menyiapkan backup yang dia nggak perlu tahu. Menurut gue gitu. Karena kalau sampai backup aja gue mesti buka, berarti nanti kalau backup itu habis, ke belakangnya apa lagi gitu. Nah, gue nggak kepengen. Itu sih strategi. Berarti memang apa namanya tadi, berani, ada yang dorong, doa dari seorang istri dan anak-anak. Puitis kita. Itulah yang nggak bisa. Thank you, sukses. Makasih banget. Sukses. Nah, banyak inilah cerita. Thank you, sukses ya.